Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang dua topik, yaitu tentang assessing reading dan juga tentang assessing writing. Sudah dibaca ya? Sudah sedikit, Mister. Oke, saya jelaskan sedikit dulu mengenai ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, yang pertama itu tentang assessing reading. Di dalam assessing reading itu ada beberapa sub skills yang biasanya berada di Indonesia. Itu ada yang details, overall ideas, kemudian ada inferential ideas, ada vocabulary in context, global understanding, dan juga grammar. Nah, hal inilah nanti biasanya yang ada di soal-soal di dalam reading. Nah, kayak misalnya yang factual atau links between ideas itu details biasanya di situ kalau pertanyaannya jawabannya itu ada di bahan bacaan tersebut. Nah, misalnya kayak pertanyaan dengan what, kemudian who, when, itu biasanya ada di dalam bacaan. Misalnya, what is the name of his father? Nah, biasanya kan ada di bahan bacaan seperti itu. Nah, kemudian untuk overall ideas, biasanya ini untuk soal yang satu paragraf ataupun satu bacaan, satu teks utuh. Biasanya di situ untuk mencari summary-nya. Kemudian yang inferential ideas, namanya inferential berarti menginfer, berarti itu lawannya details. Namanya inferential ideas berarti kata-kata yang ditanyakan itu tidak ada di dalam teksnya. Jadi harus melakukan inference. Jadi harus mengambil, ini maksudnya apa? Reading between lines. Nah, reading between lines berarti dia harus misalnya ada reading misalnya Budi is a student from UIK. He always comes to the class on time. He never misses his assignments. He always answers the question. He is active in the classroom. Nah, maka kalau seperti itu inferential ideas-nya, what do you think? Misalnya di inferential ideas berarti Budi misalnya who is Budi misalnya, why is Budi a good student? Nah, misalnya jawabannya jadi di situ tidak disampaikan, jadi jawabannya itu tidak harus jawabannya merupakan rangkuman atau sinonim-sinonim dari yang ada di bahan bacaan seperti itu, maka inferential ideas. Kemudian ada vocabulary in context. Nah, ini yang berhubungan dengan vocabulary. Nah, vocabulary di sini ini merupakan language element seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi di dalam assessing reading itu biasanya itu bisa membahas tentang vocabulary. Nah, ini biasanya yang in context. Karena biasanya ada satu kalimat, kemudian disuruh cari sinonimnya apa, ataupun antonimnya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu global understanding, yaitu knowledge about the text type atau the sources atau points of view. Nah, bedanya global understanding dengan overall ideas itu, kalau overall ideas itu masih topiknya mengenai yang ada di teks tersebut. Kalau global understanding berarti itu sudah di bawah konteksnya keluar dari teks tersebut. Misalnya tentang Malin Kundang. Ketika pertanyaannya tentang global understanding, misalnya pertanyaannya where do you find something like this in real world? Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan teks tersebut. Tetapi ketika paham, maka bisa menjawabnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu grammar. Nah, grammar ini sama seperti halnya yang vocabulary in context. Maka kayak misalnya, Budi came to school on time. Nah, jadi di sini ketika grammar, came-nya dibuang, misalnya, what can you replace came with? Nah, itu berarti di situ grammar juga bisa seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ada standardized reading assessment task formats. Di luar dari assessing reading ini yang subscription yang biasanya ada di bahan bacaan di
level sekolah. Ada juga jenis-jenis yang sudah distandarisasi, yang sudah dikenal di dunia. Nah, salah satunya itu clause. Clause ini berarti random end word deletions. Jadi kayak misalnya kalian punya satu paragraf. Nah, dari satu paragraf itu, misalnya ada 100 kata. Nah, ketika end word, maka n-nya angka berapa? Misalnya n-nya adalah angka 10. Maka setiap kata ke-10 dan berlaku kelipatannya, itu akan dihapus. Nah, jadi kayak misalnya dari 10 itu, maka ketika kata itu ada 100, karena n-nya itu adalah 10, maka ada 10 soal. 10 kata yang hilang. Nah, ketika seperti ini, clause test ini, maka kata yang diambil itu bisa kata apa saja. Maksudnya part of speech-nya kadang bisa verb, kadang bisa noun, kadang bisa adjective yang keambil, karena dia n-word. Susah untuk mengontrolnya. Nah, di sini nih ada yang mengatakan bahasanya itu tidak automatically valid karena student itu diharapkan untuk menulis kata yang kosong. Karena di sini nih peserta didik atau test takers-nya itu harus benar-benar paham ini apakah harus diisi dengan noun atau verb. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Contohnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, yang namanya clause test itu seperti ini contohnya, tapi tidak ada pilihannya. Jadi, ketika melihat seperti ini, kalian harus mengisi sendiri. Nah, kira-kira nomor 1, jawabannya apa? Halo? Halo? Nomor 1 apa jawabannya? Apa? That bukan ya? Oke. That, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Bentar, Sir. Bisa juga. Ini. Bisa juga. Nah, ini semuanya bisa. Oke. Nah, jadi ketika seperti ini, peserta didik itu harus tahu bahwasannya di sini ada 2 klausa, yaitu can we see sama the earth is globe. Jadi harus dikonekkan dengan konektor. Nah, nomor selanjutnya, apa kira-kira? Apa? Kalau ngelihat kapal laut itu lagi berangkat ke laut, jadi kalau dilihat dengan seksama, lama-lama kapalnya akan apa? Tenggelam. Emang tenggelam? Kecil, terlihat jauh kecil. Iya, terlihat kayak kecil gitu. Berarti lama-lama setelah kecil terus Menghilang. menghilang. Nah, menghilang itu bahasa Inggrisnya? Lost. Nah, apa tadi? Lost? Iya. Lost. Boleh nggak setelah begins itu lost? Menghilang itu ketika menghilang atau tidak kelihatan itu beda. Nah, inilah di sini. Tidak terlihat. Itu terlihat berarti? Nah, susah ya. Ini jawabannya ada di sini ya.
Nah, ini di sini nih. To disappear. Nah, jadi ketika ada kata verb di sini tidak langsung bisa diikuti oleh itu, maka tidak bisa diikuti oleh kata disappear, maka harus to disappear. Atau karena begins itu bisa diikuti juga apakah to infinitive atau gerund. Oh ya. Nah, maka di sini nih untuk mengetes tentang infinitive to disappear. Nah, disappear first, and then the ship sinking lower and lower. Kemudian apa nih selanjutnya? Mulai hilang nih. Terus kira-kira apa? Until we can see, until we can only see. Until bisa juga. Bisa ya. Nah, jadi salah satu itu bisa. Kemudian and di sini bisa juga diisi dengan it is the earth stick up in the most of the way. Oh, bukan. Oh iya benar. Oke. Nah, ketika seperti ini, namanya ini adalah close test karena tidak disediakan jawabannya. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya itu macam-macam. Ini yang pertama adalah konektor, yang kedua adalah infinitif, yang selanjutnya itu apa ini? Preposition. Kemudian yang selanjutnya itu adalah adjective. You will see that the pin disappear. Kemudian yang ini jawabannya adalah kalau oke. Nah, ini juga konektor juga S di sini. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau tidak disediakan jawabannya. Nah, ketika kita ngebahas tentang itu apabila ini namanya close test. Nah, sekarang kita melihat yang selanjutnya, yaitu itu tadi contoh close test. Nah, yang selanjutnya itu gap fill. Nah, gap fill sama close itu ada bedanya. Kalau gap fill itu much more useful options are gap fillings. Nah, jadi di sini ini gap fills itu bisa difokuskan. Kalau misalnya kalian mau fokus ke grammar, maka yang dihilangkan semua kata kerjanya. Ini beda dengan close ya. Kalau close itu kan misalnya huruf ke-10. Maka dia tidak pasti kelipatan 10. Kalau gap fill itu bebas. Bedanya dengan close. Nah, gap fill itu biasanya lebih fokus. Apakah mau dihilangkan verbs-nya, ataukah preposition-nya, atau adjective-nya. Seperti itu. Sudah paham ya sampai sini? Nah, gap fill itu juga nanti ketika dia fix, maka tidak ada, maka diberikan pilihan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sebentar. Nah, soal yang tadi, ini kan misalnya kita, ini kan, nah, ini kan soalnya seperti ini ya. Nah, ini ada jawabannya seperti ini. Maka ini bukan close kalau ada jawabannya seperti ini. Maka ini disebut dengan gap fill fixed response. Karena jawabannya pasti cuma ada satu. Seperti itu. Maka itu sudah beda lagi. Jadi kalau close itu tidak ada jawabannya, tidak disediakan,
Kalian harus si test takers terus memilih sendiri, memikirkan sendiri. Kalau gap fill itu boleh disediakan, boleh enggak. Kalau disediakan, maka namanya fixed response. Kalau tidak disediakan, maka menjadi limited response. Seperti itu. Kemudian ada si test retain initial letters of words removed. Misalnya si test are variants of closed formats, ini sejenis closed format, tetapi kalau yang di sini nih katanya itu diambil disediakan huruf pertamanya. Misalnya, si test are variants. Nah, variants ini yang dihapus itu V-nya ditinggal, kemudian variants-nya dihapus. Of closed format spot rather than deleting. Nah, deleting ini D-nya ditinggal. Itu namanya retain initial letters. Ditinggalkan hanya huruf pertamanya saja dari kata yang dihilangkan. Seperti itu. Kemudian ada close elite, remove extra word. Nah, kalau close elite ini satu teks bacaan, kemudian di teks itu diselipkan satu kata. Misalnya seperti ini. Misalnya, sebentar. Saya kasihkan contoh. Bentar, saya cari teks dulu. Misalnya ada teks seperti ini. Misalnya ya. Bentar. Oh ya, sementara ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada besar. Gini. Nah, saya lagi cari teksnya. Oke, nah, misalnya ada sebuah cerita seperti ini. Oke. Mana bisa? Kelihatan ya? Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. Ini kan bahan bacaan tuh. Nah, supaya dia dibuat menjadi tadi namanya close elite, kalian itu tambahkan satu. Misalnya, Joy was going to the petting zoo. Nah, kemudian she was excited. Ini kan teks aslinya. Nah, di sini misalnya kita tambahin ini. Kita ini ya, biar. Nah, kemudian misalnya kita kasih sini. Nah, 2. Ya Allah. Misalnya di sini kita 3. Misalnya ini. Kita tambahin juga. Nah, ini sudah ada kita punya satu. Tadi ada beberapa yang miring-miring ya. Nah, inilah ketika ini dikasih ke peserta didik, maka peserta didik itu harus bisa mengambil satu mana yang tidak masuk di sini. Gitu. Misalnya kita tambahin. Di sini kita tambahin. Oke, bisa dipahami sampai sini ya? Nah, ini namanya close elite. Jadi ada berbagai macam. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau seperti itu namanya close elite, di mana
remove extra word. Jadi si peserta didik itu yang mengambil tes ini harus mengeliminasi kira-kira kata mana yang tidak masuk di paragraf tersebut. Kemudian choosing from a heading bank. Nah, ini for identified paragraphs. Jadi di sini peserta didik itu harus memilih dari heading bank itu di situ tersedia beberapa paragraf, kemudian melabelkan, mengidentifikasi apakah ini naratif, deskriptif, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kita ke sini. Sentence completion ini yang seperti missing the verb, ataupun seperti yang ketika ngurusin grammar, soal yang berbentuk grammar, ataupun soal yang berbentuk vocabulary. Seperti itu sentence completion. Kemudian classifications into groups, ini untuk mengklasifikasikan. Misalnya beberapa verb, beberapa kata adjektif, mengklasifikasikan seperti itu. Ini yang true and false tergantung statementnya atau yes or no. Short answers ya kayak misalnya itu biasanya kalau short answers itu untuk yang soal details menggunakan ini nih. Nah, dari detailnya short answers. Kemudian ada free recall. Nah, free recalls ini misalnya anak sudah baca, free recall itu apa yang diingat. Jadi bahan bacaannya sudah ditutup bukunya, kemudian oke, apa yang kalian ingat? Sebutkan. Verbnya apa aja, dan lain sebagainya. Summary ini bisa summary satu kata, satu kalimat, dua kalimat, atau 5-6 kalimat. Nah, ini kesusahannya tergantung dari level kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah information transfer. Itu ada graphs, tables, flowcharts, outlines, atau maps. Nah, ketika seperti information transfer, maka dia pasti akan modality-nya atau cara penyampaiannya itu pasti digabung dengan skill yang lain. Jadi dikasih bahan bacaan, apakah itu melalui speaking ataupun writing. Seperti itu. Jadi kayak misalnya peserta didik dikasih satu map tentang Bali. Nah, kemudian itu mau disuruh ngapain? Kan nggak mungkin cuma diplototin. Nah, maka harus diinformasinya itu harus ditransfer. Misalnya menjelaskan tentang lokasi-lokasi di Bali, atau misalnya tempat-tempat wisata, atau misalnya hasil panen-panen di Bali, kekuatannya di sebelah mana, yang bagus apa, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ketika mau ini yang biasanya terstandarisasi. Kalau yang umum terjadi di itu ya paling short answers, sentence completion, seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika ini adalah harus tanyakan diri sendiri, apakah task tersebut ini sesuai dengan apa yang diharapkan? Jadi harus sesuai dengan levelnya. Kalau pembelajarannya apa, ya tasknya harus apa. Maka ketika itu harus menyesuaikan dengan principle of language assessment-nya itu. Authenticity, practicality, validity, dan lain sebagainya. Nah, itu semua diukur dari jenis teks yang ada di KD. Di KD-KD itu kan disebutkan apakah ini tentang naratif, atau deskriptif, atau yang lainnya. Atau announcement. Nah, itulah disesuaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo? Ada? Oke. Enggak, sir. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, yang belum absen ada, silakan untuk tulis nama ya, yang belum absen. Kayaknya, udah semua kayaknya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke assessing writing. Nah, writing itu biasanya ada zangreknya. Ada academic, ada job related, ada personal writing. Nah, kalau di Indonesia, itu kalau di sekolah, biasanya itu job related writing sama personal writing. Nah, personal writing misalnya invitation, kemudian
fiction juga ada, kemudian job-related writing ada misalnya emails, reports, labels, deskriptif, teks gitu. Maka itu yang masih sederhana. Kalau sudah masuk ke universitas biasanya mulai ke academic writing, yaitu essays, kemudian articles, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ada beberapa bentuk performance. Writing itu kan performance. Nah, ini yang di level sekolah. Salah satu yang pertama adalah imitative. Imitative itu berarti imitasi ataupun meniru. Ketika meniru berarti level di mana si siswa ini hanya mekanik saja, meniru saja. Bisa mekanik, jadi bentuknya itu misalnya letters atau kata atau punctuation atau brief sentences. Nah, misalnya kegiatan imitatif itu bisa berupa copying. Nah, ini biasanya untuk anak TK sama SD. Jadi di sini ada kata copy the words, ada kata bit, pet, pat, kin, din, pin. Ini tinggal ngopi aja di sini, nulis ulang. Nah, ini tentunya tidak untuk anak SMP ya. Kemudian yang selanjutnya adalah listening close selection task. Jadi si siswanya itu mendengarkan yang dibacakan akan lagu. Nah, di situ itu nanti ada kata-kata yang kosong. Nah, yang hilang. Jadi dikasih teks. Nah, itulah diisi. Itu namanya listening close selection task. Kemudian picture cue task. Si siswa itu dikasih gambar, kemudian disuruh nulis kata yang ada di gambar tersebut. Misalnya ada gambar orang sedang lari, nah, itu apa gitu, copy. Itu masih imitatif. Kemudian form completion task itu misalnya disuruh ngisi data diri gitu, nama, address, phone number, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga masih SD juga nih, SMP lah. Kalau di sini sudah ada SMP. Converting numbers and abbreviation to words. Jadi ditulis. Ini bacanya apa ini? Yang pertama. 9 o'clock. Oke. Nah, ketika ditulis 9 o'clock seperti itu, maka suruh tulis 9 o'clock seperti apa. Dan seterusnya. Kemudian, nah inilah yang lebih tinggi, namanya intensif. Nah, intensif sudah memasuki skill itu producing appropriate vocabulary. Jadi sudah memulai produksi sesuatu. Vocabulary-nya kalau di sini nih berarti masih lower order. Karena hanya mentransfer saja, mengcopy saja. Kan gambarnya, oh lari berarti run. Berarti ingat, oh spellingnya run seperti apa. Gitu. Oke, kemudian ini sudah mulai produksi. Yaitu collocation, bisa idiom, ataupun grammatical features. Nah, kalau seperti ini namanya focus on form. Masih ingat ya focus on form di semester kemarin di mata kuliah methodology in TESOL itu namanya focus on form. Nah, namanya focus on form, maka di sini produce language to display their competence in grammar. Jadi fokusnya itu di grammar, vocabulary ataupun sentence formation, dan tidak harus berhubungan ya, tidak harus ya. Tapi kadang berhubungan dengan meaning, making meaning. Jadi tidak otentik. Misalnya dictation, gurunya bilang, "Today I will go to school." Yo, ditulis. Nah, itu sudah lumayan intensif. Kemudian grammatical transformation task, misalnya mengubah tensisnya, mengubah misalnya I will not go, I won't go, I am not a student. Nah, am not-nya itu. He is not, he isn't, dan seterusnya. Bisa juga mengkombinasikan dua kalimat menjadi relative pronoun. Itu juga sudah masuk ke intensif. Tapi ingat ini masih fokus on form. Nah, selanjutnya itu ada responsif. Nah, ketika sudah responsif lebih tinggi lagi. Nah, form focus attention is mostly at discourse level. Nah, ini sudah mulai membuat konteks and meaning, membuat meaning. Jadi strong emphasis-nya itu di meaning.
Nah, membutuhkan learner harus bisa menggabungkan paragraf dan create sequence of 2 or 3 paragraphs. Misalnya kegiatannya adalah picture cute task. Jadi ada short sentences, kemudian a drawing of simple action is shown. Jadi ada beberapa gambar di situ tuh ada kata kerjanya. Nah, kemudian siswanya itu test takers writes a brief sentence. Harus menulis kalimat berdasarkan gambar yang ada di situ. Kalau tadi di imitatif itu cuma menyebutkan run, kalau di picture cute task ini sudah harus menulis kalimat dengan menggunakan kata run. Jadi cuma dilihatin gambar, kemudian buat kalimat. Kemudian picture description. Nah, ini misalnya dikasih gambar taman, suruh mendeskripsikan. Secara ditulis gitu. Kalau mau difokuskan ke grammar harus ada menyebutkan misalnya instruksinya harus menggunakan on, over, under, next to, around misalnya. Ini picture sequence description misalnya ada beberapa gambar. Nah, dari gambar itu kalian harus membuat cerita. Itu namanya picture cute task. Jadi kegiatan-kegiatan ini semuanya distimulus dengan menggunakan gambar. Kemudian yang selanjutnya itu vocabulary assessment task, yaitu untuk mengecek vocabulary-nya, yaitu defining and using the word in a sentence. Misalnya pen. Nah, ketika pen, maka what is pen? Jawabannya apa? Halo? Ini masih ada di sini nggak? Yes, sir. Kalau what is pen? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Stationery. Apakah pen itu stationery? To write. Apa yang to write? Kapur juga bisa buat menulis. Spidol juga bisa buat menulis. Ayo, what is a pen? Nah, ini namanya sudah itu ditulis ya. Ini kan kita sedang ngebahas writing. Maka ini vocabulary assessment task, maka ini bisa bersifat defining and using word in a sentence. Misalnya, a pen is a tool that has ink in it that is used as a tool for writing on a paper. Nah, itu baru defining. Nah, itu kan sudah lumayan susah. Kemudian using word in a sentence. This pen can be used by students and also some professionals. Gitu. Kemudian adanya ordering task. Nah, ordering task itu misalnya ada seperti ini, kemudian disuruh membuat kalimatnya. Diurutkan seperti itu. Oh, ini gampang ya ordering task. Nah, yang selanjutnya short answer atau sentence completion task. Nah, ini biasanya lah berhubungan. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya mengajar itu 4 skills dan juga 2 elements, itu mereka semuanya saling berkaitan. Jadi, ketika kalian menguji reading, biasanya bersamaan dengan writing. Jadi, pertanyaannya melalui reading, stimulusnya, modality-nya, kemudian modality di dalam menjawabnya, yaitu melalui writing. Misalnya pertanyaannya adalah, why does Malin Kundang misalnya hate his mother? Nah, kenapa seperti itu dan seterusnya. Kemudian ini di sini sudah lebih tinggi lagi, yaitu ekstensif. Ini sudah masuk di ya SMA lah. Set topic sentence writing. Jadi menulis topik sentence-nya apa. Di universitas juga kalian di mata kuliah paragraph writing ini. Kemudian ada developing paragraph ini juga sama, sudah lebih tinggi lagi. Kemudian mind and subordinates across paragraphs. Nah, kalau yang poin B ini development within a paragraph, jadi fokus di paragraf. Kriterianya bisa misalnya
expression of the ideas, logic atau sequence dan connections-nya, ke kohesifnya atau persatuannya, kemudian effectiveness or impact. Nah, ini across paragraphs, berarti ini sudah multi paragraph, berarti sudah masuk ke essay. Topiknya bagaimana, main ID-nya, principal purpose-nya, dan seterusnya. Oke, sudah selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? 1, 2, 3. Coba, Barhan masih di sini, Barhan? Ya, Pak. Oke, mendengarkan. TV ada? Ada. Kristiantini ada? Akmal ada, Akmal? Ya, Mister ada Kristiani. Ada. Oke. Akmal ada? Tidur kayaknya ya. Bu Siska ada? Bu Siska? Hadir, Sir. Oke. Ada yang mau ditanyakan belum sampai sini? Tidak, Sir. Belum ada, Sir. Nah, ketika belum ada, nah, itu menurut kalian tadi seperti itu, guru-guru di sekolah pada paham tidak mengenai hal-hal tadi? Biasanya kan ya, Sir, kalau di sekolah ini itu kan ada kelompok guru. MGMP. Iya. Nah, dan soal-soal ujian itu biasanya juga kan sering dapat dari kelompok guru-guru itu, Sir, gitu. Jadi sering ya dapat dari situ gitu biasanya, Sir. Nah, untuk memang untuk yang reading, writing itu memang sering ada seperti yang disampaikan seperti yang Sir Umar menyampaikan yang tadi gitu. Seperti itu biasanya udah. Jadi saya mungkin menurut saya paham lah ya guru-gurunya untuk memberikan soal-soal yang seperti itu. Karena memang sudah dapat disamakan semuanya dari misalnya ke wilayahnya Ciawi kan, kebetulan saya di Ciawi misalnya kayak gitu. Nah, dapat dari soal-soal kumpulan guru-guru MGMP itu gitu. Nah, masalahnya adalah pertanyaan selanjutnya untuk guru-guru ini, ketika mereka tahu mereka ngajar apa, dapat soalnya apa. Nah, apakah itu pasti sudah cocok atau belum? Nah, sebagai calon guru itu kalian harus paham benar. Ini nih kalau reading seperti ini tujuannya apa sebenarnya? Ataupun writing, ataupun grammar. Soal seperti ini apa yang akan dites? Ketika diberikan soal seperti ini, siapapun guru ketika membuat soal itu memang masih susah kalau di Indonesia. Jadi, nah ya, jadi ketika mendapatkan soal paling tidak bisa menganalisis. Ini sebenarnya soalnya tentang apa? Apa yang akan diujikan? Seperti itu. Ketika sudah diketahui, maka nanti oh ini bisa dipakai nih. Oh ini sebaiknya tidak dipakai dengan alasan ini dan ini, seperti itu. Nah, misalnya kita cari ya, misalnya sebentar. Coba sekarang saya mau tes, kan tidak ada pertanyaan nih. Jadi saya sekarang mau coba. Nah, kita akan coba lihat. Misalnya ini. Kelas berapa ya? Kelas 7. Udah, ini aja. Nah, ketika kita lihat seperti ini. Nah, coba dibaca seperti ini. Coba, ini kira-kira soal apa ini? Nomor 1. Soal apa ini? Halo, ini soal apa?
Nomor 1. Soal reading, Mister. Oke, soal reading, benar. Ketika di sini soal reading, nah kemudian pertanyaannya adalah, ini teksnya jenis apa? Deskripsi. Deskriptif. Oke. Berarti ini sudah menyesuaikan dengan KD-nya ya. Nanti kita cek, ada nggak tes deskripsi tentang deskriptif di dalam KD kelas 8. Pertanyaan selanjutnya, ini sub skills-nya apa kira-kira? Vocabulary ya, Mister. Apa? Oke. Global understanding. Apakah ini global understanding? Ya, ini bisa juga masuk ke global understanding. Bisa. Kemudian selanjutnya kita lihat. Oh, ini makanya soalnya kayak gini semua ya. Oh, ini sama. Oke. Bentar. Cari soal yang lainnya. Coba. Jangan yang ini nih. Yang kira-kira PDF. Jadi biasanya soalnya campuran. Kita lihat sebentar. Sini banyak. Soalnya sama semua ya. Nah, bayangkannya soalnya semua, kalau guru tinggal ngambil aja di sini ya. Nah, misalnya sebentar ini bahas ini. Question number 2, questions number 6. Nah, ini nomor 6 kira-kira soal apa ini nomor 6? Grammar ya, Sir. Writing. Ini kira-kira menguji tentang apa? Ini soal yang bagus enggak nomor 6? Jawabannya yang mana nomor 6? Yang A, Mister. Yang A, everyday. Kalau misalnya dia bangun paginya cuman every Sunday, emang salah? Bener juga sih, Mister. Bener juga sih ya. Every Saturday emang salah? Misalnya dia anaknya sekolahnya cuman Minggu doang, kelas karyawan, ataupun Sabtu doang, kan bisa. Nah, jadi ini adalah salah satu soal. Ini kalau dilihat soal apa berarti? Apakah ini soal grammar? Bukan. Soal apa? Hmm, Stimulusnya reading. Dia fokusnya ke apa? details, bukan ya? Bukan. Overall idea. Emangnya idea dari mana? Kan soalnya cuma itu doang, satu kalimat. Bukan, Sir, bukan. Ini kan reading, ya kan? Iya. Reading, Ujian. yaitu fokusnya ke Ujian. apa? Vocabulary atau grammar? Kan cuma ada dua kemungkinan. Elements dari reading itu kan kalau nggak vocabulary ya grammar. Ini maksudnya ke Vocabulary, Mister. vocabulary. Vocabulary tentang apa?
keterangan waktu ya, Sir. Berarti tentang bla 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 time. Hah? Frequency of time. Nah, jadi ini soal ini nomor 6 nih salah kalau menurut saya. Karena jawabannya semuanya benar. Jelas ya sampai sini ya. Nah, jadi sebagai seorang guru nantinya boleh copy paste dari mana-mana. Tapi harus ingat, ini soal sudah benar atau belum, layak atau tidak untuk ditampilkan. Karena untuk setiap anak belum tentu pemikirannya sama. Bagi mereka bangun pagi itu yang nggak harus setiap hari. Ada yang cuma minggu doang, ada yang Saturday, atau yang setiap waktu. Jadi jawabannya semuanya benar. Nomor 7. Apa ini? Breakfast. Oke. Jadi ini soal apa? Subreadingnya yang vocabulary, Mister. Vocabulary. Oke. Reading ke vocabulary. Fokusnya adalah Ke noun. apakah itu noun? Kalau noun itu kan grammar. Ini kalau disesuaikan dengan KD adalah lunch, breakfast, supper, dinner, itu apa? Ayo. Ini adalah daily Rutin. routine. Bisa dipahami ya sampai sini? Aduh. Jadi harus disambungkan dengan KD yang ada. Nomor 8. Jawabannya apa? Di. Kalau yang A boleh nggak? Bisa sih. Boleh. A, B, C, D boleh semua itu. Ini soal yang lumayan menyesatkan. Oke. Tidak usah dilanjutkan. Ini juga rutin juga. Nah, terus yang selanjutnya. Maksudnya ini apa? Maksudnya gimana ya? Nah, ini juga soal yang error juga kan? Iya. Ini coba. Nah, ketika di sini seperti ini, ketika si siswa itu biasa nonton film luar, we do and finish, berarti itu artinya apa? Do and finish. I finish my cat misalnya. Itu artinya apa? Catnya diapain? Dimakan. Dibunuh ya kemungkinannya. Nah, ini juga soalnya ini nomor 9 juga menyesatkan. Nomor 10. The planter. Oke. Nah, ini boleh. Nah, kemudian ini fokusnya kemana? Daily routine. Grammar atau vocabulary? Vocabulary. Vocabulary fokusnya ke Daily. Nah, ini berarti ke meaning making sebenarnya. Kenapa? Karena yang di sini water itu, yang bisa di water itu apa? Understanding of the vocabulary. Lain halnya dengan yang tadi nah ini. Nah, ini kan memang semuanya ini kan daily activity ini. Prepare for the. Nah, kalau di sini ini ya bisa dua-duanya sih.
di mana? Ini. Nah, water, meaning making, tapi ya bisa juga ke situ. Kalau sudah di situ. Tapi di sini kira-kira kalau di water itu apa yang di water gitu. Nah, ini nomor 11. On time. On Oke. time. Ini berarti juga fokusnya ke meaning making. Nah, ini reading, kemudian di sini ini adalah meaning making. Jadi di sini itu ada konteksnya. Nah, ini disinilah salah satu contoh soal yang inferensial. Jadi ini di sini harus mengambil menginfer dari tidak pernah telat berarti on time. Selesai sampai sini ya. Oke. Sebentar. Nah, coba yang ini nih, nomor 15. Hah? Nomor 15 itu apa? Coba, kira-kira ini gimana nomor 15? Ada jawabannya enggak? Nggak ada kalau menurut saya. Gak ada bingung. Ini soal yang sungguh ngacau. Nah, kalau tidak bisa menganalisis, ya susah. Nomor 16. Yang B. There. Yang BD di Yo, yang mana? yang Yang B. There. Yang A. Oh, yang A, our. Ayo. Ada I-nya. Hai, Mister. Nah, ini berarti soal apa ini? Soal vocabulary, Mister. Vocabulary atau grammar? Vocabulary. Grammar. Ini apa ini masuknya ke jenis apa? Kayak Pronoun bukan ya, Mister? Iya, jenis apa? Pronoun jenis apa? ganti. Our, their, my, your itu adalah Kepemilikan. possessive. Ya kepemilikan kayak gitu. Ya, berarti kan tentang possessive. Nah, jadi kalian harus tahu, berarti di sini nih, ini grammar, ini masuknya ke nah, ini nomor 18. Yang C. Nah, ini berarti soal Vocabulary. vocabulary atau grammar? Grammar. Fit. Dua-duanya ya, bisa grammar dan vocabulary. Kalau kalian melihatnya dari sisi vocabulary, maka apa? Understanding tentang meaning. Kalau dari segi verb, maka harus tahu verb yang mana yang harus di vocabulary. Kalau melihatnya di verb di sini, maka ini kan menghilangkan verb. Sebenarnya kan feed, maka harus grammar gitu. Nomor 19. Yang B. Yang B ini soal apa berarti? Grammar. Fokus spesifiknya apa? Kata gana bukan. To be bukan ya, Mister? Ini jenisnya apa? To be, benar. Jadi ini adalah subject verb agreement. Bisa dipahami sampai sini? Ini nomor 20.
Ini grammar atau bukan? Iya, grammar. Ini bukan grammar, ini adalah meaning. Kenapa bukan grammar? Karena di sini jawabannya semuanya sama, ing. Jadi cukup memahami artinya saja. Kalau soalnya diganti, misalnya sweeping, swept, Udin has a job to clean up the floor by, kan jawabannya kan bisa sweeping, bisa mopping. Ini salah juga. Jadi kayak misalnya harusnya itu kalau mau dibuat soal grammar, itu harus cuma satu kata saja. Misalnya swept, sweeping, kemudian sweep, kemudian sweeped. Nah, itu jadi harus grammarnya harus tahu, oh setelah by itu harus yang mana, itu baru grammar. Kalau seperti ini adalah tentang vocabulary. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kayaknya belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Tapi sebelum saya cukupkan, intinya kalian itu harus menghati-hati ketika nanti menjadi guru. Harus tahu, oh ini soalnya apa, ini tujuannya kemana, ini KD yang mana yang direpresentasikan, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian bisa menentukan, oh ternyata ini lots, oh ini hots, oh ini di tengah-tengah. Kemudian ini tuh jumlahnya yang lots itu sekian. Karena jumlahnya sekian berarti ini masih banyak yang perlu ditambahkan. Kemudian oh ini masuk ke bagian sana nih, KD yang ini, KD yang ini, KD yang ini gitu. Jadi semuanya harus direpresentasikan supaya validity-nya itu tinggi. Jelas ya sampai sini ya? Jelas. Sir. Nah, cukupkan. Terima kasih. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya,